tresnane keserahan teken beli melahang miara dekan tilayu kewekasan iklan suci. Oke, kalau dengar lagu Bunga Tresna ingat Dewi Pradewi, identik ya lagu itu ada dulu ya? Karena sering dipakai lomba kayaknya. Karena lomba gitu ya. Dan banyak yang mengcover lagunya. Nah, itu umur berapa itu rekaman pertama itu? Umur berapa berarti itu ya? Masih remaja? 16 tahun berarti. 16 tahun. Karena baru tamat 3 SMP. Tamat 3 SMP. Tamat 3 SMP mau ke SMA. Gimana ceritanya bisa akhirnya ke rekaman lagu pop Bali itu awalnya? Awalnya karena lomba. Saya juga nggak tahu, awalnya cuman lomba-lomba, pengen nyari duit, duit lebih. Karena kalau misalnya menang lomba kan pasti dapat uang, dapat hadiah. Ya udah lumayan kan buat nambah-nambah bayar SPP gitu. Akhirnya ya udah setiap ada lomba ikut. Nah terus selalu menang. Astungkara ya. Dan itu pun dipaksa sama teman untuk ikut lomba-lomba komersil. Kalau dulu kan masih ikut PSR aja. Betul. Nah waktu lomba gara-gara keroncong gitu ya. Ya itu kan PSR atas nama sekolah. Nah waktu itu dapat nyumbangin lagu di bazar Banjar, ada yang melirik suara saya, gitu. Akhirnya ajak rekaman dan sampai akhirnya, Wi kamu ikut lomba aja, lomba apa? Lagu Bali komersil, lagunya apa aja gitu. Waktu itu lagu masa-masa itu lagu apa yang paling sering? Beling, yang gitu, Sri Dianawati. Sri Dianawati ya. Apa sih judulnya sih yang kuisi kumbang-kumbang gitu pokoknya. Bungalan Kumbang. Bungalan Kumbang ada juga. Pokoknya yang komersil waktu itu. Dari sana awalnya saya gila ikut lomba. Tujuannya juara, duit. Tujuannya duit untuk ngebantu bayar SPP. Artinya udah bisa mandiri waktu itu. Udah, saya nyicil motor dari SMA sendiri. Dari hasil nyanyi. Dari hasil lomba. Dari hasil nyanyi. Waktu itu pokoknya gara-gara ikut gila ikut lomba dan pada akhirnya tuh saya ikut lomba yang diadakan oleh Kumala Band. Iya. Komang Pariangke ya. Di Belah Batu. Iya. Dan di sana itu juara satunya selain dapat hadiah berkesempatan menjadi penyanyi dari band itu, yaitu penyanyi pembukanya. Iya. Terus hadiah yang selanjutnya dapat 1 single. Rekaman itu. Lagu Bunga Tresna ini. Bunga Tresna itu. Ini adalah hadiah sebenarnya. Hadiah dan itu akhirnya benar-benar membaptis Dewi jadi penyanyi lagu pop Bali. Iya, waktu itu sudah pakai nama Dewi Pradewi atau belum? Dewi Kumala masih. Karena dari Kumala Band. Iya, karena saya lahirnya dari Kumala Band. Oke. Dan hebat ya, jadi baru rekaman pertama langsung ya, naik. Songkaro gitu. Waktu itu memang saya dikasih 2 milih lagu karena kan cuma 1 aja dia. Gak boleh pilih kedua-duanya ya. Boleh. Milih 1 aja gitu. Milih bagusan ini Bunga Tresna walaupun slow tapi bagus banget lagunya. Gampang masih orang terima nih. Orang bisa ngikutin dan ternyata sampai sekarang ya orang bilang everlasting gitu lagunya. Iya benar. Itu kalau Dewi Pradewi sendiri sejak kapan pakai nama itu? Asli nama aslinya dulu kalau orang mungkin masih ingin tahu. Putu Dewi Ariantini. Putu Dewi Ariantini jarang dipakai. Awalnya jadi Dewi Kumala. Kalau misalnya paling kalau misalnya di ruang formal baru pakai nama Putu Dewi Ariantini. Karena kan untuk menjabarkan titel. Betul. Kan Kalau Dewi Pradewi mulai kapan itu dipakai? Duet sama De Antoni. Itu adalah nama pemberian dari De Antoni. Oh, biar lebih gampang juga gitu ya. Karena pertimbangannya adalah ya masuk logika juga kan. Beliau bilang, Dewi, kapan sih kamu pernah lihat penyanyi itu awet sama bandnya? Iya. Gitu dia ngasih gambaran ke saya. Gitu. Kalau misalnya nanti kamu menikah atau apa, lepas dari bandnya. Terus kamu namamu pakai Dewi Kumala, kamu nyopot namanya bandnya dong. Iya benar. Gitu. Sekarang kan kamu udah punya nama nih, ya independen aja gitu. Dimana kalau pakai nama Dewi Pradewi yang artinya nama yang berulang itu harapannya tentunya begitu juga dengan kesuksesan. Banyak kan Ari Ariyama, Widi Widiana, Dewi Pradewi kan itu. Duetnya apa? Saya Enggalang Juang Tiang. Pura-pura lupa aja nggak tahu. Enggalang Juang Tiang. Ya, dan
Itu artinya bisa ketemu duetnya dengan Deang Tony itu gimana? Sama-sama di Aneka. Oh, gara-gara di Aneka itu duetnya di sana itu jadinya. Waktu saya juga nggak tahu kenapa dipanggil sama almarhum Pak Oka. waktu itu. Saya dipanggil sana, saya juga gara-gara siapa saya dipanggil, saya juga lupa gitu. Mungkin karena dengar nama saya, entah siapa yang ngasih tahu saya disuruh menghadap ke beliau gitu. Dan dibuatkan rekaman itu gitu. Tapi kalau boleh tahu, dari kecil memang hobinya nyanyi, pingin jadi penyanyi, atau pas remaja aja? Enggak. Malah nggak kebayang? Nggak kebayang. Saya selalu bengong lihat orang nyanyi sama, kok dia udah cantik, suaranya bagus, pintar nyanyi. Saya sampai kesel, kok saya nggak bisa sih nyanyi gitu ya, kok jelek saya suaranya gitu. Gimana saya mau nyanyi, orang saya ketel. Dari kecil masih sempat ketel? Iya, kecil saya ketel. Gagap. Gagap bahasa Indonesia. Kalau sekarang masih gagap? Nggak. Udah lah. Kalau gagap jadi nama bukan Dewi Pradewi dong. Dewi Gagap namanya. Itu benar-benar di treatment banget lama semuanya waktu kecil. Karena kesel itu akhirnya ada niat gitu ya muncul? Enggak juga, nggak tahu, kayak dibawa aja gitu ke sana. Kok saya sering disuruh, ngapain sih saya disuruh nyanyi ya Bu? Kalau acara perpisahan di SD mana gitu, waktu SD ini. Mulai dari SD sering disuruh nyanyi di sekolah? Iya, tapi pas sebenarnya nggak ngerti kenapa disuruh. Katanya masa sih suara saya bagus sampai gitu? Antara saya dua kan ya, karena memang bagus, atau karena gurunya nggak punya pilihan lain? Mungkin gitu, nggak punya pilihan kayaknya dia. Jadi wakilin sekolah ini, kasih sumbangan nyanyi gitu, ada perpisahan ini. Oh iya Bu, gitu. Ya diundang ke sekolah. Sebenarnya dulu tuh puisi. Lebih suka puisi? Iya, puisi waktu kecil. Tapi kemudian diarahkan nyanyi gitu? Iya, itu udah nggak ngerti juga. Dan sampai sekarang masih suka puisi juga? Baru ketemu sama teman-teman puisi setelah kuliah, setelah udah kerja. Dulunya cuma sampai SMP aja ikut teater sempat puisi. Ikut teater juga. Tapi memang waktu kecil sampai remaja itu punya bayangan sebenarnya mau jadi apa sih gitu? Nggak punya bayangan jadi apa-apa. Iya, kenapa saya nanya mau jadi apa? Karena Dewi ini kalau dibilang multi talent iya, dan kemudian multitasking juga gitu. Nyanyi iya, main film iya, bikin buku iya, kerja kantoran iya. Banyak banget bidangnya gitu loh. Intinya sih kalau buat saya nggak pernah punya cita-cita apa gitu dulu. Prinsip saya sampai detik ini masih, apapun yang dihadapkan pada saya di depan, saya harus ngerjain itu. Harus saya selesaikan apa yang dihadapkan pada saya. Apa yang dihadapkan di depan saya harus saya selesaikan. Udah itu aja kok. Saya sedang menghadapi apa di depan. Nggak terlalu berpikir harus gini gitu ya. Biasanya ketika waktu itu tiba-tiba kayaknya enak nih latihan yoga. Dan tiba-tiba gitu aja. Sampai sekarang masih yoganya? Iya. Kan karena ngajar juga akhirnya jadinya. Jadi kembali lagi apa yang dihadapkan di depan saya berusaha untuk mengerjakannya, saya berusaha untuk mencintainya. Ya udah tiba-tiba aja langsung jadi gitu. Saya orangnya totalitas soalnya. Untuk apapun itu kan. Apapun itu. Termasuk totalitas dalam film juga ya, dalam pekerjaan. Film ketemu sama orang film ya iya gitu. Terus kerjaan waktu itu, dan semua kerjaan yang saya dapat awalnya karena nyanyi. Dari nyanyi kemudian terbuka pintu yang lain itu gitu jadinya. Ya udah saya harus kerjain dong. Iya. Saya berpikirnya nggak mungkin kita di entertain terus, nggak tahu juga sih, mungkin juga nanti sampai tua di entertain, nggak tahu juga. Ibaratnya orang bilang selain ada di kapal kita harus punya skoci juga kan. Iya benar. Satu saat gimana harus kita ada cadangan ya, gitu. Kita nggak tahu bakal dibawa kemana kan. Anggaplah kita perahu itu, nggak tahu gelombang air yang bakal membawa kita kemana, itu nggak tahu. Jadi apapun yang dihadapkan di depan kita, udah kamu harus kerjain, kamu harus lakukan, kamu harus cintai, pelajari aja. Dewi sedang berpuisi ya? Gitu. Nggak sadar berpuisi. Tapi kalau ada mantan Dewi Pradewi itu bukan hanya penyanyi, tetapi juga wanita karir. Gimana? Ya, sampai detik ini sih masih. Karena sampai detik ini saya masih mengabdi kepada kantor saya. Sebenarnya pindah-pindah juga sih. Cuman waktu di awal kenapa saya pindah itu karena saya ngerasa gini, umur saya masih muda. Masih banyak hal kok yang bisa saya pelajari di luar gitu. Ibarat masih mencoba dunia apa yang masih mungkin buat bisa berkembang gitu. Iya. Karena waktu itu di awal kan
nyanyi udahlah, emang udah kerjaan yang emang Betul. udah jalan dari dulu ya, dari Belantika Musik Bali. Betul. Akhirnya saya masuk ke semua lagu, akhirnya itu menjadi benar-benar ladang pekerjaan saya, mendatangkan penghasilan utama saya sampai detik ini itu dari nyanyi. So, kalau pekerjaan di bidang formal lah gitu, karena kita pakai apa yang kita pelajari secara akademis gitu kan. Akhirnya saya di finance waktu itu, dan itu pun sebenarnya posisi saya udah sangat aman, awalnya nyaman, finance, ya benar, aman dan nyaman, ditanggung pula oleh perusahaan yang itu perusahaan besar banget. Tapi akhirnya memutuskan untuk kayaknya terlalu gimana ya saya di sini. Saya terlalu muda. Ada di zona nyaman gitu ya. Di zona nyaman, tapi usia saya terlalu muda gitu. Kalau saya masih butuh tantangan gitu ya. Iya. Saya harus mempelajari banyak hal nih, umur saya masih sekian. Saya masih harus bekerja yang mungkin lebih fleksibel, di mana saya bisa sambil kuliah, sambil nyanyi, sambil entah apa lagi kerjaan yang harus saya bisa ambil gitu. Saya berpikirnya. Dan itu terwujud ya akhirnya gitu ya. Iya. Kuliah sambil kerja iya, sambil kuliah ya, sambil nyanyi juga iya. Tapi itu nggak capek, Wi. Kalau orang nanya gitu, ada bisa jadi dari pagi sampai malam tuh nyambung terus. Dan tidur cuma 2 jam waktu itu. Dan sering. Dan sudah ada kejadian saya pingsan di atas panggung. Pernah kejadian? Pernah. Gara-gara itu. Saya kerja, saya kuliah, saya tetap nyanyi, tetap ngajar. Niatnya sih percaya dan kuat, tapi faktanya tubuh nggak mendukung gitu ya. Saya nggak percaya waktu itu. Ngapain kok saya tergeletak gitu? Bayunya kuat banget. Orang saya merasa masih fresh, masih bisa nyanyi, masih kakak Kiki, masih happy, bisa ngobrol, masih sama penonton. Tahu-tahu setelah gitu. sadar, sekian detik itu, loh, kok saya tergeletak ya gini ya? Langsung bangun dan nyanyi lagi. Ya orang di sekitar nggak bingung. Dikira mabuk. Dia nggak tahu pingsan, tapi dikira mabuk. Dikira mabuk. Dan mereka nggak ngelakukan apa-apa. Enggak. Astaga. Dikira mabuk saya. Untung cepat sadar ya. Iya. Nah gini, balik orang saya ngasen gitu loh. Iya. Saya juga nggak tahu waktu itu kok bisa ya. Coba bayangkan pagi kan. Kalau nggak salah waktu itu kalau bisa digambarkan rutinitas Dewi itu seperti apa gitu sehingga sampai sedemikian mungkin biar orang tahu gitu. Saya juga bingung ya kok bisa ya, kita tak flashback lagi kok bisa gitu kan. Dan jam 9 kan harus ada di kantor. Kadang-kadang nggak tahu juga kalau misalnya ada meeting atau apa bisa lebih awal jam 8. Kan sebelumnya kita udah bangun dong, siap-siap. Sampai jam 5. Jam 5 itu langsung kuliah. Sebelum jam 5 saya harus pulang dari kantor. Kantor untungnya fleksibel. Ya udah jam 5 itu sudah harus ada di kampus. Ya udah kuliah. Dan saya harus menghitung karena saya kuliahnya di universitas negeri, kan 75% kehadiran. Betul. Jadi satu mata kuliah saya tidak boleh absen lebih dari 3 kali. Betul. Nggak boleh 16 kali. Nggak boleh absen lebih dari 4 kali dong. Nggak boleh 4 kali. Iya, nggak boleh 4 kali. Nyawanya pokoknya satu mata kuliah itu 3 nyawanya. Jadi saya harus hitung. Selalu saya hitung gitu. Oh yang ini saya harus gini karena waktu ini udah bolos gini, harus masuk nih. Ya udah cut nyanyinya gitu jadinya. Tapi kadang kalau misalnya nutut waktunya kuliah misalnya habis kuliah malam terima job nyanyi lagi. Iya, kalau misalnya saya bisa kejar tak terima itu dulu. Nah habis pulang dari nyanyi itu saya ngerjain tugas karena saya nggak mungkin ngutangin tugas. Setiap mata kuliah pasti ada tugas kantor tugas kuliah iya, tugas kuliah itu selalu saya kerjain karena setiap mata kuliah kita terima pasti ada tugas. Biar saya nggak ngutang-ngutang terus kan artinya pulang dari saya kerjaan apa harus saya selesaikan satu hari itu bisa sampai jam 4 pagi. Itu menyebabkan istirahatnya sekitar gitu 2-3 jam aja terus gitu ya. Jadi gitu terus putarannya. Itu nggak ada kuliah nyanyi. Jadi pengalaman artinya setelah pengalaman tadi sempat Dewi bilang drop gitu, ada nggak perubahan akhirnya Dewi berpikir harus ada sesuatu yang lebih ditata lagi atau gimana? Nah, langsung saya minta cuti. Langsung minta cuti. Saya takut. Langsung ngomong sama bapak. Atasan saya. Nah, kalau boleh tahu, orang mengatakan ini mungkin karena dan kuliah tadi. Lumayan, ada beberapa juga penyanyi dan seniman yang akhirnya memang berpikir untuk kuliah S2 sampai S3 dan segala macam. Tapi apa yang Dewi kejar? Karena kan Dewi bilang nyanyi sudah oke settle, MC juga iya. Tapi Dewi berpikir akhirnya harus kuliah lagi, kuliah S2. Kan nggak harus melulu kita belajar untuk habis itu
menjadi dosen gitu ya. Enggak sih, saya lebih ke apa yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya nanti, entah manfaatnya apa. Tidak harus ya bergerak di bidang akademis ya. Yang penting kan intinya apa yang kita pelajari itu saya yakin akan bermanfaat. Entah manfaatnya seperti apa. Tapi yang namanya kita kuliah di kampus gitu, pasti diajarin yang baik-baik kok gitu. Dan pasti yang diajarin apa yang mesti kita ketahui. Mungkin ada hal-hal yang nggak saya ketahui di luar sana, yang akhirnya saya ketahui dan saya hanya dapat di kampus. Itu aja sih awalnya intinya. Nggak muluk-muluk lah gitu. Bukan karena arti, biar keren, tempel nama gelar, bukan begitu ya? Enggak sih, saya lebih ke manfaatnya. Dan saya yakin itu pasti bermanfaat. Pokoknya jangan pernah bosan belajar lah buat pilihnya kajian budaya waktu itu. Kajian budaya. Nah, mumpung ngomong kajian budaya, ini juga kan tesisnya kan menarik itu tentang tato yang kemudian jadi buku. Dan orang kalau ketemu saya kadang-kadang masih ada orang nanya, Pak Nyono, Dewi Pradewi itu tatonya asli ya? Oh iya. Orang masih nanya. Iya. Itu mungkin ini cerita kesekian ribu kalinya, Wi. Mudah-mudahan Dewi nggak bosan gitu. Nggak bosan. Kenapa Dewi memutuskan untuk bertato gitu dulu, awalnya dulu? Awalnya kan tato yang di belakang atau tato? Tato yang pertama kali ya? Tato yang pertama kali yang di belakang. Gara-gara buka internet, lihat kok cantik banget ya, kayaknya cewek tuh kok cantik banget, seksi banget sih. Dia pakai tato di belakangnya di punggungnya. Walaupun sebenarnya kita kan nggak bisa nikmatin gini gitu kan. Yang lihat orang lain malah. Tapi punya apa ya? Lega aja gitu loh, lega aja gitu rasanya ketika ngelihat foto saya dari belakang. Wih keren loh, wah bagus sih gambarnya, keren juga ya punggungnya, kayak ngerasa seksi aja gitu. Walaupun nggak kita ngelihat secara langsung gitu, paling bisa kita ngelihat foto dari aja gitu kan. Dan orang pun nggak mungkin ngelihat juga baju udah ketutup gini. Itu tato pertama itu di awal. Karena saya ngerasa lebih seksi aja kayak. Waktu itu sempat bertimbang atau minta pendapat dari orang tua nggak? Enggak. Ya saya kan bisa mempertanggungjawabkan diri saya sendiri gitu aja. Tapi setelah tato itu jadi, orang tua tahu kaget nggak? Ya kaget tuh, ngapain sih harus tato? Paling gitu aja sih. Dan setelah dijelaskan, fine gitu ya. Nah, kalau orang tua saya bukan tipe orang yang konservatif banget nggak gitu ya? Nggak gitu. Mereka itu tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya gitu. Mereka tahu karakter saya seperti apa. Kalau kemudian akhirnya Dewi memutuskan untuk di lengan juga. Ya ini kelihatan banget nih. Nah, ini itu memang kan menyulitkan juga. Nah, bisa ceritakan nggak masalah? Pernah kena masalah nggak gara-gara itu, Wi? Masalah dengan pekerjaan atau apa misalnya? Ada, masih lah. Karena kita memang hasil penelitian saya juga ya, dan sekalian nih, sekalian memang hasil penelitian S2 saya. Waktu itu kenapa saya pakai tato ini kan gara-gara saya udah kadung berjanji gitu. Saya tahu udah apa yang udah saya janjikan dan akan berisiko dengan diri saya sudah tahu. Tapi kan harus saya tetap bertanggungjawabkan gitu, harus apa yang telah saya ucapkan gitu. Saya janji kalau tesis saya ini selesai, tesis saya goal, kalau nilai saya cum laude, saya akan nambah tato di kedua tangan saya plus sama bikin buku. Itu janji saya. Tahu sih udah beratnya satu pasti berat di uang, dua di waktu. Karena penggarapan yang sangat cukup lumayan lama, buku juga pasti kita butuh waktu dan uang. Iya ya. Tapi udah saya pikirkan gitu, harus bisa. Masa kamu mau begini-gini terus sih? Harus ada dong karya yang kamu bisa kasih nanti entah ke anakmu, ke cucumu nanti. Karena kita meninggal nggak bakal bawa uang. Sampai sekarang masih banyak yang nyinyir nggak soal tato itu? Masih lah. Seperti hasil penelitian saya, karena kita masih adat ketimuran dan patriarki. Jadi di mana garis keturunan laki-laki jauh lebih berkuasa daripada perempuan. Itu sangat berpengaruh. Dan masih ada stereotip soal tato itu gitu kan. Kalau laki-laki lebih ke premanisme, sedangkan perempuan itu dia lebih ke seksualitas. Betul. Jadi kalau perempuan tato itu pasti cenderungnya ke seksualitas, artinya dia lonte, dia orang bisa dipakai, dia perempuan yang nggak benar gitu. Kalau laki-laki paling cuma dia preman gitu. Kalau ngomong soal itu yang tadi, pernah nggak Dewi menghadapi godaan atau digoda orang, ditawar orang misalnya itu? Iya. Terang-terangan atau gimana? Ya ada aja. Dan respon Dewi? Langsung marah atau gimana? Atau masih bisa tetap kalem? Kalau sekarang itu saya lebih bisa mengendalikan diri. Diamin aja. Diam aja. Kalau dulu sempat marah awalnya? Iya.
emang Cai kira Cang perempuan murahan ya, gitu ya paling ya. Karena selalu kan berpikir identik itu tadi dikatakan gitu kan. Nah, kalau orang berpikir gini, Dewi buku sudah, bisa ini sih. S2 buku sudah, kuliah iya, nyanyi iya, pekerjaan iya, terakhir main film juga. Nah ada satu mungkin orang yang ini kayaknya udah lumayan baik juga, orang udah tahu bahwa Dewi sempat main film tattoo dan itu sampai nyata rela dibotakin. Itu orang masih bertanya, Wi, apa itu sekedar nyari sensasi atau apa, Wi, gitu, Wi? Itu sebenarnya kenapa mau? Awalnya itu bukan karena mau, cuman cerita sama si sutradara, si Puja. Ih, usah tuh boy mau gundul bener gitu. Mau gundul lagi nih. Tadi waktu gundul pertama itu karena rambutnya rusak banget. Betul. Dan yang ini juga karena rusak. Sebelum main film itu sempat gundul. Karena rambutnya rusak. Karena sering diwarna. Betul. Terlalu sering diwarna. Kalau orang warna kan paling masih jeda dia 3 bulan betul. Gitu. Saya enggak, bisa jeda seminggu kok. Bosan ganti lagi. Bosan ganti lagi, udah rusak gitu. Ya udah gundul gitu. Terus sekarang nih pingin ya saya terus mewarna rambut, ya udah warna rambut, ngelurusin gitu kan. Lagi rusak. Akhirnya bilang mau gundul. Bilang gitu, aku mau gini mau gundul rambut lagi nih gitu, rambutnya rusak itu. Bibi, kamu jangan dulu gundul rambut, Bibi. Aku bikinin filmnya. Aduh, kamu nih gini, aduh, jangan gitu lah. Berarti dalam tanda kutip, wah ini dimanfaatkan oleh Puja Setawa gitu jadinya. Aduh gini, terus aku harus pending nih sekarang nih. Aku melihat rambut rusak aku nih, nah kejep kan, ya dah, ya gitu. Yaudah nungguin dia nulis dulu. Waktu itu kan rambutnya, aduh kapan sih kamu garap? Udah gatel mau tahan, motong, pengen motong, karena memang udah rusak banget kan, sempat saya segini tuh, betul, udah nggak tahan, emang rusak rambutnya. Bukan karena jadi sensasi, orang emang rusak rambutnya. Kan saya bukan tipe orang yang suka bolak-balik ke salon gitu tuh. Kalau ngewarna oke lah gitu. Untuk perawatan aduh malas banget. Mending langsung udah habisin aja gitu, nanti rawat aja di rumah gitu. Dan itu kebetulan akhirnya bisa dimanfaatkan untuk bagian dari cerita film jadinya gitu. Bukan karena sensasi gitu ya. Saya santai aja, nggak ada sesi gitu-gitu. Kalau Dewi sebenarnya bukan disuruh milih, dari sekian aktivitas itu, nyanyi, nge-MC, main film, kegiatan seni yang lain, yoga, yang paling benar-benar Dewi nikmati itu yang mana? Yang mana ya nikmatin ya? Semuanya sih saya nikmatin. Orang saya happy banget mengerjakan. Semuanya bikin happy gitu ya? Bikin happy. Oke. Sampai pekerjaan saya ya happy sekarang. Tantangannya banyak kalau di pariwisata. Iya, karena wah. Kebetulan kerjaannya di pariwisata ya. Ini mumpung yang lagi viral, Wi. Kalau boleh Dewi, ini tanggapan Dewi sendiri, ini kan lagi viral, Dewi, tentang turis asing yang berulah, Wi. Macam-macam berulah dalam mulai dari KTP, kendaraan dan segala macam, termasuk tanggapan Dewi gimana, Wi? Sebagai pribadi, sebagai orang Bali. Kompleks banget ya. Sebagai orang Bali sih harusnya tetap ngambil jalan tengah ya. Udah terlanjur. Iya. Apalagi sekarang ngomongnya sama kacamata kajian budaya gitu. Kita nggak boleh nyalahin semuanya. Karena semuanya salah, semuanya benar gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kalau di kajian budaya. Ya udah lebih baik ya kita ngambil jalan tengah gitu. Saya jalan tengah seperti apa kan keputusannya kayak waktu ini dibilang nggak usah ngerenkar atau apa gitu. Kasihan. Karena renkar terlanjur banyak. Betul. Artinya kenapa kita nggak bikin aja aturan renkar harus gimana sih? Diperketat aturannya. Mungkin kita buatkan sertifikasi dan kita memverifikasi turun dengan cara membuat standarisasi atau parameternya kayak apa sih yang harus kita penuhi untuk menjadi renkar, untuk menjadi rent motor gitu. Dan kemudian dari penyewanya juga harus ada persyaratan, misalnya punya SIM internasional atau apa misalnya. Benar, kan itu. Iya. Itu kita harus bikin parameternya nih. Setelah parameter jadi baru kita turun untuk memverifikasi. Barulah dia dapat sertifikat misalnya gitu. Yang mungkin sebenarnya kurang yang saya lihat tuh ya, kan nggak ada sistem deposit. Iya, benar. Terlalu mudah dan terlalu gampang untuk menyewakan motor. Mungkin kalaupun misalnya kita bisa bikin SIM di sini, ya mereka harus punya SIM di negaranya dulu. Di negaranya gitu. Kita verifikasi lagi ulang di sini, baru dapat SIM yang di sini. Ya mungkin gitu sih. Sama controlling untuk VOA-nya.
Iya betul, itu yang sering disalahgunakan mungkin barangkali kan. Tapi itu memang harus di pusat, enggak di sini punya wewenang. Itu lagi yang bikin lama. Panjang jadi urusannya kan. Karena kalau masalah FOA enggak cuma di sini, keputusan di atas, yang di atas harus turun. Betul. Untuk memverifikasi lagi. Hierarki perundang-undangan harus begitu emang. Kita harus tetap mengambil jalan tengah sih. Saya nggak mau nyalain siapa-siapa. Kalau lihat dari pola pikir Dewi tadi, terus kemudian wawasan Dewi dan segala macam, kiprah Dewi selama ini. Ada minat nyalek nggak, Bi? Ke 2024. Saya selalu ngomong sama teman-teman, pengen sih, tapi kalau punya suami kaya ya. Jadi nggak ada alasan untuk korupsi ya, karena kan harus ada modal besar dan agar kita tidak pakai uang. Tapi memang sempat tertarik, Bi, untuk jadi wakil rakyat. Nanti aja kalau punya suami kaya gitu aja. Nanti aja gitu. Nah, saya ingat kata Dewi tadi, nanti kalau punya suami kaya. Itu orang banyak nanya loh, kapan nikah katanya, Wi. Sering nggak bukan digodain, tapi sering ditanyakan, Wi. Masih sering nggak ada sampai bosan saya jawab, jawaban saya cuma satu aja kok. Kalau sendiri bikin nyaman dan bahagia, kenapa mesti berdoa? Wah. Tapi itu, sekaligus, Wi, itu menepis anggapan juga. Bukan berarti ada sesuatu yang beda pada Dewi yang memutuskan untuk nggak berpasang gitu nggak ya? Enggak, pokoknya saya mengalir gitu aja. Seperti yang saya katakan, prinsip saya masih sampai sekarang, apa yang dihadapkan di depan saya akan kerjakan, saya akan cintai dan saya akan lakukan. Dan Dewi nggak peduli omongan biling orang selama itu bagi Dewi benar gitu kan? Bagi saya benar dan saya tidak menyakiti orang-orang di sekitar saya. Prinsipnya itu aja ya? Itu aja kok. Kalau cuma sakit matanya, tutup aja matamu gitu aja. Simpel aja gitu ya? Simpel aja gitu, nggak seneng lihat tatuku. Nah terus tutup aja matamu, palingkan aja kan. Iya, palingkan pandanganmu gitu aja kan. Iya, benar. Kenapa harus melihat fisik seseorang dari apa yang kamu lihat dari matamu? Kenapa kamu nggak ngelihat bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, bagaimana attitude-nya dalam masyarakat. Ada niat melanjutkan kuliah lagi nggak, Wi? S3, Wi? Ingin kalau ada uang dingin ya. S3 itu sangat besar sekali. Tapi saya sangat ingin. Sangat besar dan tantangannya juga ya, untuk menyelesaikan luar itu kan. Biasa banget. Iya. Ya, S2 aja sudah lumayan berat, apalagi S3 ya. Nah, kalau soal sampai detik ini walaupun Dewi tadi main film iya, terus kemudian aktivitas yang lain iya, tetap juga di publik orang tahu wah Dewi penyanyi. Nah, soal nyanyi itu sendiri, Dewi kan belakangan juga ketika orang banyak menyerah, penyanyi seangkatan Dewi banyak menyerah dalam arti kata mungkin karena pekerjaan jadi dia tidak nyanyi lagi atau apa segala macam. Dewi masih bisa tetap aktif, bahkan kalau boleh dibilang tiap tahun itu pasti ada saja lagu yang dirilis, entah recycle lagu lama atau apa. Nah, apa yang Dewi kejar sebenarnya dari aktivitas itu? Pokoknya saya berusaha mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan gitu. Kalau sekarang ini kan sudah normal. Iya. Karena sekarang udah normal, jadwal itu udah lumayan lah gitu. Karena kan saya nggak cuma main di lagu Bali. Artinya kalau udah berani ngambil lagu all round, artinya menerima job semua yang berbentuk event gitu, mulai dari wedding, gathering, outing. Itu berguna juga jadi gitu. Kalau untuk acara itu yang nggak hanya satu lagu Bali aja jadi gitu ya. Karena itu udah jadi kerjaan utama saya dan memang ladang pekerjaan yang utama gitu. Otomatis kan jalan sampai sekarang gitu. Ketika memang ada jeda, ya saya coba untuk diskusi sama teman. Saya rencana memang ada bikin grup kok, band gitu. Band yang untuk ngiringin tetap? Untuk rekaman lagu Bali. Untuk rekaman lagu Bali. Untuk rekaman lagu Bali aja. Ya siapa tahu diterima kan, artinya siap terima event juga lagi. Tapi kalau David keroncong iya, terus kemudian kemarin sempat lagu mengcover lagu Jawa juga iya, lagu Bali juga iya. Nah, yang mana yang paling artinya menurut Dewi yang paling pas di hati? Iya, paling pas di hati. Masih tetap keroncong ya basicnya ya. Oke. Nggak ada walaupun nggak ketemu lagi, kalau dibilang basicnya mau balik lagi ke keroncong yang dulu, suara keroncong yang dulu udah nggak dapet ini, udah berubah. Iya. Kalau keroncong itu biasanya kan dia lebih ke suara falsetto. Iya. Sedangkan sekarang falsetto saya udah nggak nyampe ya. Udah nggak bisa. Cuman lebih seneng sebenarnya membawakan keroncong, kayak hati itu tenang banget denger. Mungkin dengan yang lebih variatif jadinya, bukan hanya lagu pop biasa aja, keroncong. Iya. Sempat juga mengcover lagu Jawa ya beberapa waktu yang lalu ya. Ya, yang itu kan juga tak keroncongin juga sebenarnya. Keroncong kan lebih ke modern ya. Identik jadinya Dewi
keroncong lagu gitu. keroncong gitu jadinya. Itu kan memanfaatkan momentum waktu itu masih COVID kan. Iya. Dan itu pun yang mendorong tuh produser. Terima kasih Blisile. Ya. Terima kasih Blisile. Kalau nggak ada Blisile kayaknya enggak deh. Aktif jadi rekam. Itu dia aktif juga, ya? Dia tuh aktif nelponin, Wi, masa kamu diam aja sih, Wi? Kamu ya sudahlah, cukup aja lah. Auranya aku nyanyi sekarang udah langsung dibayar kok. Udah cukup, udah kayak gitu ya. Ya, Wi, masa sih kamu ada lebih enak mana, Wi? Apa? Nyanyi untuk bikin rekaman untuk ditayangkan di YouTube, berharap dari pemasukan YouTube, atau nyanyi manggung, Wi? Disuruh milih, nyanyi manggung. Kalau kita berkarya di YouTube, meng-create sesuatu di YouTube itu kan sebenarnya untuk eksistensi. Iya, betul. Agar semua penggemar tahu bahwa kita masih ada masih gitu. Tetap ada gitu. Ya sebelum ngeluarin Sewu Kutu tuh masih banyak yang pertanyaan, Dewi udah nggak pernah nyanyi lagi ya? Nah kalau kayak gitu jawabannya apa dong? Dibilang nggak pernah nyanyi lagi, hampir tiap hari saya nyanyi. 1 bulan full banget kalendernya gitu buat nyanyi gitu. Cuman saya nggak nyanyi buat di YouTube gitu. Betul. Cuma lebih ke off air aja gitu. Ketika nyanyi langsung dibayar gitu. Ya, bebannya lebih sedikit ya juga ya. Karena udah jadi rutinitas ya udah gitu aja kan. Nah kalau Dewi sendiri ngelihat keberadaan penyanyi-penyanyi sekarang itu seperti apa, Pi? Karena kan sekarang begitu mudah gitu. Dulu mungkin angkatannya Dewi relatif masih sulit, Wi, masuk studio rekaman. Ya mungkin karena pengaruh sosial media kan. Kalau sekarang sosial media kan kenceng banget. Ya. Jadinya makin cepat gitu kan orang kelihatan. Makin cepat dan akhirnya siapapun sekarang bisa jadi penyanyi. Bisa gitu. jadi penyanyi gitu. Karena pengaruh sosial media itu emang besar banget sih. Tapi yang benar-benar konsisten banget, sulit banget. Tantangannya apa yang Dewi rasakan selama ini? Mempertahankan konsistensi sebagai penyanyi. Sekarang kita baru ngeluarin sebulan gitu. Belum ada sebulan, sudah ada nih lagu yang naik gitu kan. Harus langsung ditumpuk gitu. Lagi. Nah, kita kan otomatis kita harus produksi setiap bulan terus gitu kan ya. Artinya di balik kemudahan medsos dan era digital, tantangan itu tadi harus tetap gitu kita berkarya. Kalau dulu rekaman setahun masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Kerasa bedanya kan. Aduh, kalau itu saya ikutin, saya pusing juga sama kerjaan saya belum selesai semua nih. Iya, kalau benar ngikut tuh sebulan harus lagu baru lagi. Berat juga kan. Ini produser saya aja marah-marah nih. Wi, kapan sih kamu, Wi, kesini? Kamu udah lupa jalan kesini, udah digituin soalnya. Masih sibuk kerja. Aduh, gitu kan. Belum kerjaan, belum nyanyi, jadwal udah. Karena jadwalnya kan udah normal banget kan. Jadi ketika nggak ada jadwal itu, saya benar-benar buat pulang ke rumah. Saya pengen main sama ponaan saya, mandi, terus tidur selit. Besok bisa nge-gym, bisa olahraga. Iya. Aduh. Udah agak sulit ngatur, itu pun waktunya mepet-mepet banget gitu udah jadinya. Nggak pernah nge-gym lagi, udah badannya melar gitu. Makannya padahal sama segitu. Tapi kalau dulu kan makannya segitu tapi dapat nge-gym gitu. Betul. Kan. Sekarang tuh terasa banget. Habis nge-gym yoga. Harus itu. Karena kalau misalnya nggak gitu hilang fleksibilitasnya. Fleksibilitinya hilang. Banyak banget berarti ilmu yang dikuasai ya. Aduh, seneng belajar banyak hal gitu ya. Seru kayaknya biar hidup tuh nggak monoton gitu loh. Kayaknya kalau kita misalnya kerjaan kantoran aja ngeliat komputer, belum lagi ngeliat masalah. Jenuh gitu. Jenuh banget. Saya nggak suka. Gitu. Di luar apa yang sudah Dewi lakukan sekarang, masih ada nggak gitu? Dewi kepingin ini, mungkin melakukan apa gitu? Kalau saya udah stop di kerjaan saya ini, karena ini saya masih mengabdi kepada atasan saya. Saya pengen ngelanjutin usaha di rumah. Ya, sebenarnya di rumah ada usaha. Balik di rumah. Oke. Ada usaha supplier daging. Nah, kalau nggak salah juga, ini mungkin penurut Kemade juga Dewi berasal dari Gunung Kawi ya. Ya, sesuai dengan lagunya. Sesuai dengan lagunya. Sopir Bemo dari Gunung Kawi, dan masih ada kerabat juga dari keluarga penyanyi juga ya, Bu ya. Iya. Nyanyi lagu Pak Bali. 2. Yang nyanyi lagu Joget Plecing sama yang nyanyi lagu Ngipi Yang Beli. Dek Ari ya yang Joget Plecing. Yang Dek Ari Joget Plecing. Itu emang tante saya. Terus yang nyanyi Ngipi Yang Beli, saya cover kok, bentar lagi keluar. Karena itu secara tidak sengaja penulis lagunya minta saya nyanyi lagu itu. Dia tahu nggak Dewi? Tidak. Enggak tahu. Itu tante saya loh. Beligung gitu. Dia baru tahu sekarang. Hah, itu tante? Loh, saya deket sekali sama tante.
saya masih sering komunikasi walaupun sampai sekarang gitu. Oh iya, saya ponaannya gitu. Yang beli itu tante saja. Nah, the last week mungkin Dewi, tantangan kalau Dewi ngeliat tantangan penyanyi pop Bali di era sekarang ini apa, Wi? Dari yang Dewi rasakan paling? Tantangannya ya kembali itu tadi, harus benar-benar kalau ingin tetap konsisten, tetap eksis, memang harus tetap berproduksi dan harus benar-benar produktif itu banget di Instagram. Oke. Tantangan udah nggak kayak dulu lagi kan, benar-benar kita harus eksis. Dulu bisa masih sambil santai gitu. Tantangannya itu untuk menjaga eksistensi harus tetap berproduksi. Walaupun dengan cara produksi itu kan nggak harus selalu di YouTube ya, tapi aktif juga di medsos, TikTok, terutama sama Instagram. Itu benar-benar harus ngikutin banget. Enggak pun mengcover dengan utuh, paling nggak cover sendiri ya, pakai potongan gitu. Itu sih yang bisa bikin kita tetap eksis gitu. Arti popularitas bagi pada Dewi itu apa? Tetap dikenal. Penting. Kalau memang jadi BA harus penting banget tetap ya. Iya. Kalau ada orang mengatakan nggak penting popularitas, masih penting sih. Apalagi kita kerjanya di entertain ya. Iya. Masih sangat penting. Itu salah satu faktor yang nggak bisa diabaikan gitu aja kan gitu. Benar. Iya. Secara tidak langsung Anda mendapatkan job karena Anda populer. Populer ya. Kalau misalnya Anda bilang popularitas nggak penting, yang penting hanya saya menyalurkan hobi. Ya kalau memang hanya hobi, tapi ketika menjadi pekerjaan. Popularitas itu penting kan, itu jadinya kan. Eksistensi. Iya. Terima kasih Dewi obrolannya. Akhirnya terima kasih mengundang saya. Iya. Dan terima kasih banyak waktu di tengah kesibukannya sudah menyempatkan mampir. Semoga obrolan kita tadi bisa menginspirasi yang lainnya juga. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan dan tetap juga bisa artinya turut mengajarkan lagu pop Bali kan itu tetap ya. Giring Lestari yang lagu Bali. Kalau nggak kita siapa lagi? Betul. Bagaimana kita memaksa orang lain untuk mencintai budaya kita kalau kita sendiri enggak menjaganya. Betul banget ya. Terima kasih Dewi dan tetap jangan lupa salam cangkir kopi hangat.